ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح مولانا الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله بنجري وبنيته الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 8 baris ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adapun dalil atau bukti dalil Quran yang menunjukkan atas bahwasanya iman itu tasdik. Tasdik itu membenarkan yang datang dari Rasulullah itu benar di dalam hati, bukan ikrar dengan lidah, maka yaitu beberapa ayat Quran seperti firman Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Artinya mereka itulah yang disuratkan Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu iman. Karena sebelumnya sudah kita membicarakan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hakikat iman itu mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dirincikan dengan percaya dengan rukun iman yang 6 macam tuh. Beriman atau percaya dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman atau percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, beriman dengan Rasul-Rasul, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun inya itu kadang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang itu dikatakan beriman juga, cuman kadang diberlakukan baginya hukum Islam karena inya beriman di sisi Allah tapi kadang beriman di sisi manusia. Nah, dalilnya apa? Ini dalilnya nah. Adapun dalil yang menunjukkan atas bahwasanya iman itu tasdik di dalam hati, membenarkan dalam hati yang adanya Allah, adanya malaikat, adanya hari kiamat deh.
Bukan ikrar dengan lidah, walaupun ia kadang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ikrar itu mengucapkan dua kalimat syahadat ada. Nah, maka yaitu beberapa ayat Quran ada juga dalilnya, artinya orang ini memang beriman. Seperti firman Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Artinya mereka itulah yang disuratkan Allah Ta'ala di dalam hati mereka itu iman. Cuman orang kayak ini kan kada berlaku kemarin hukum Islam. Artinya bila inya menyembelih hewan, kita kada boleh memakan sembelihannya. Karena inya kada mengucapkan dua kalimat syahadat, ada Islam. Walaupun di sisi Allah inya beriman. Kayak Abu Talib kan. Abu Talib itu dia beriman indallah, di sisi Allah beriman. Ia percaya dengan Nabi Muhammad, percaya dengan adanya Allah. Cuman menurut hadis yang sahih kan di depan Abu Talib itu mengucapkan dua kalimat syahadat sampai meninggal dunia. Maka Abu Talib itu beriman juga di sisi Allah, artinya masuk surga juga. Walaupun kada mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan walaupun hatinya beriman, walaupun hatinya beriman tapi kada mengucapkan dua kalimat syahadat, itu beriman juga, cuman kada berlaku baginya hukum-hukum Islam. Bisa jadi imam kada sah, ya Allah diikutnya kada Islam. Nah dalilnya ini. Nah, dan lagi firman Allah Ta'ala nih, wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Surah An-Nahl ayat 106. Artinya dan hatinya tetap ia dengan iman. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ini sepotong-sepotong jabang ayatnya lah. Kalau nang sempurna ayatnya kayak ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kisahnya ayat ini, kisahnya kenapa jadi ayat ini turun, kisahnya ada awal orang masuk Islam di zaman Nabi, sahabat Nabi ya, ngarannya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Nah, Yasir itu abahnya nih, Yasir abahnya, Ammar anaknya. Nah, Ammar nih ada misi mama namanya Sumayyah. Ini termasuk orang nang masuk Islam bertiga baranak nih. Nah, karena inya masuk Islam maka disiksalah nang bertiga baranak nih. Nang si Sumayyah mamanya si Yasir itu sampai disiksa, sampai ditombak kemaluannya, meninggal dunia. Itulah perempuan yang awal-awal perempuan yang mati syahid dalam Islam, disiksa karena ia beriman, inya masuk Islam malah disiksa orang-orang kafir. Nah, si Yasir abahnya Ammar itu disiksa juga sampai meninggal dunia, mati syahid juga. Nah, tinggal si Ammar anaknya ini disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Lalu sehingga tak ucap di muntungnya nih kata-kata nang amun kata-kata itu membuat inya kafir bang. Ibaratnya anggaplah bukan kafir yang menyiksa. Ikam amun masih mengikuti agama Muhammad, kami dipukul terus, punya disiksa terus. Ayuha aku, bahasanya aku bakal keluar daripada agama Muhammad ya. Tak ucap kayak itu nah. Kan tuh pada zahirnya kafir loh tah. Tak ucap kayak itu tah. Keluar daripada aku karena kada tahan lagi disiksa. Nah, lalu orang kafir ampih menyiksa.
kali jadi mati si Ammar nih, amun abah nyolongnya mati syahid. Inya nih tak ucap dia tuh. Lalu ucapannya itu membuat hatinya kada nyaman. Tak ucap nang kata-kata nang membuatnya murtad nih. Lalu inya datang kepada Rasulullah SAW mengadukan hal itu. Artinya ulun ya wahai Rasulullah tak ucap perkataan yang membuat ulun murtad. Karena orang kada tahan disiksa oleh orang kafir. Nah, lalu Rasulullah bertakon kepada si Ammar nih. Tentang kondisi hatinya, hati gampang kayak apa aja Rasulullah. Hati gampang kada percayalah lawan Islam juga nih. Nah, lalu Ammar menjawab, hati ulun tetap beriman, walaupun mentung ulun tak ucap kata-kata kafir. Nah, lalu turun ayat ini, wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Artinya, dan hatinya Ammar bin Yasir dalam tafsirnya itu tetap ia dengan iman. Nah, lalu Nabi pun bersabda, artinya tidak berdosa. Kata-kata ikam itu kadang membuat ikam murtad kada, karena hati ikam tetap beriman. Ikam itu terpaksa aja mengucapkan itu. Artinya ikam ini kada murtad, ikam ini kada kafir. Nah, ini kisah-kisahnya nih ayatnya itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, surah Al-Hujurat ayat 14. Artinya, dan tiada masuk iman ke dalam hati kamu. Dan kata setengah ulama seperti Imam Abu Hanifah dan jamaah daripada Asy'ariyah, orang-orang yang menganut mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Asy'ariyah nih, bahwasanya hakikat iman itu murakkab, artinya bersusun. Kalau pendapat yang pertama kan basit kan, hakikat iman itu tunggal, artinya meyakini yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, walaupun kada mengucapkan dua kalimat syahadat, orang itu beriman di sisi Allah, walaupun inya kada diperlakukan hukum Islam karena inya kada mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, adapun pendapat yang kedua ini pendapat setengah ulama, yaitu Imam Abu Hanifah dan jamaah daripada Asy'ariyah, bahwasanya hakikat iman itu murakkab, artinya bersusun daripada dua perkara. Ini pendapat bujur juga lah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga nih. Nah, pendapat kedua ini masih dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, benar arti hakikat iman doh. Nah, pertama, tasdik hati akan yang tersebut itu. Tasdik itu membenarkan atau percaya hati akan yang tersebut itu, maksudnya membenarkan nang datang dari Rasulullah. Ya, dirincikan dalam rukun iman loh. Artinya hatinya percaya dengan Allah, percaya dengan kitab-kitab, malaikat, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar Allah. Kemudian yang kedua, ikrar lidah. Ikrar itu mengucapkan lidah dengan dua kalimat syahadat. Ini pendapat yang kedua nih. Ikrar mengucapkan lidah dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, halaman 9. Maka atas kaul ini, barang siapa ada tasdik atas kaul ini, atas pendapat ini, nang dua macam nih. Nah, maksudnya tersusun dari dua perkara nih, yaitu tasdik hati akan yang tersebut itu, kemudian ikrar lidah dengan dua kalimat syahadat. Barang siapa ada tasdik di dalam hatinya akan yang tersebut itu, artinya inya percaya nang rukun iman nang 6 dah. Artinya nih,
Tetapi tiada ada pada lidahnya ikrar, tapi lidahnya kada mengucapkan dua kalimat syahadat. Tiada ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimat syahadat, padahal kuasa ia, padahal mampu aja, ada bisu, ada orangnya atas ikrar, atas mengucapkan dua kalimat syahadat kawaja, maka orang itu tiada mukmin ia pada hukum zahir dan batin, maka orang itu tetap kafir. Kada beriman pada hukum zahir di hadapan manusia, kada beriman pada hukum batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi kan tetap beriman nih ya, walaupun kada mengucapkan dua kalimat syahadat. Pendapat yang kedua ini, amun kada mengucapkan dua kalimat syahadat, orang ini kafir di sisi Allah, di sisi manusia. Jadi kedua pendapatnya jujur aja, keduanya lah terserah aja anak mengikuti pendapat mana kah. Cuman yang bagusnya kita mengikuti pendapat yang kedua nih bang. Nah kayak kita nih kan percaya dengan rukun iman yang keenam, kemudian kita mengucapkan pula dua kalimat syahadat, apalagi dalam sembahyang kan, dalam tahiyat tuh, setiap kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya tuh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah ini pendapat yang kedua, bila orang yang beriman saja tapi kada mengucapkan dua kalimat syahadat, itu dia tiada mukmin, kada beriman ia pada hukum zahir dan batin, maka tiadalah ia daripada isi surga. Kada masuk surga orang nih. Pendapat yang kedua nih, kada masuk surga. Kalau pendapat yang pertama tadi kan masuk surga bujur aja keduanya nih lah. Nah, bujur aja pendapat keduanya nih. Beda pendapat para ulama tauhid itu aja biasa aja. Maka tiadalah ia daripada isi surga. Artinya orang ini kada masuk surga. Namun kada mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun ia beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab. Nah, hanya adalah ia daripada isi neraka, kekal di dalamnya, di dalam neraka selama-lamanya. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, orang yang kada mengucapkan dua kalimat syahadat seumur hidupnya, maka orang ini kekal di neraka. Kekal di neraka, kada masuk surga. Nah, inilah kaul ini pendapat yang kedua daripada dua kaul yang masyhur daripada hakikat iman. Dua kaul ya. Kaul yang pertama tadi, orang tadi beriman tapi kadang mengucapkan dua kalimat syahadat. Menurut pendapat yang pertama tadi masuk surga. Adapun pendapat yang kedua yang ini, ujur ya pendapatnya. Amun beriman aja tapi kadang mengucapkan dua kalimat syahadat, kekal di neraka. Nah, ini dua kaul yang masyhur, yang terkenal daripada hakikat iman. Maka atas dua kaul ini adalah amal saleh itu jadi syarat sempurna iman juga, bukan rukun iman. Kan kita percaya dengan rukun iman yang 6 macam toh. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan qadar Allah. Kemudian kita mengucapkan dua kalimat syahadat pulang, ya lah. Berarti kita sudah beriman di sisi Allah, beriman di sisi manusia. Cuman supaya sempurna iman kita itu, beramal saleh kita, sembahyang kita, puasa kita, berzakat kita, berhaji kita. Jadi amal saleh itu bukan rukun iman, tapi itu syarat sempurna iman aja. Jadi misalnya orang tuh beriman dan mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu orang ini kada sembahyang, itu orang beriman cuman kada sempurna imannya. Ya nang bisa singgah di neraka dulu. Tapi karena ada imannya, kita keluar itu pada neraka, masuk dalam surga. Kita kadahon gitu. Kita hendak masuk surga itu langsung, jangan singgah di neraka. Supaya kita kada singgah di neraka, beramal saleh kita. Contohnya sembahyang, jangan ditinggal. Jadi sembahyang itu bukan rukun iman. Sembahyang itu syarat sempurna iman. Supaya iman itu sempurna, lalu kita beramal saleh.
Nah, gitulah. Jadi rukun iman itu, kalau pendapat yang pertama tadi asal beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun kadang mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu satu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, rukun iman itu 2, yaitu beriman dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kada 3 toh. Tambahannya misalnya ba'amal saleh. Nah, ba'amal saleh itu bukan rukun iman, itu syarat sempurna iman. Syarat sempurna iman. Jadi misalnya orang toh, orangnya nih percaya dengan adanya Allah, dengan adanya malaikat, dengan adanya kitab-kitab diturunkan kepada Nabi, Rasul dan hari kiamat. Dan orangnya nih mau ucap 2 kalimat syahadat, waktu nikah kita mendengarnya cuman orang ini kada sembahyang. Kada sembahyang misalnya, kada penyembahyang. Nah, orang ini orang beriman. Artinya bila inya mati tetap kita kuburakan sebagaimana orang Islam, walaupun yang ada sembahyang. Itu karena ba'amal saleh itu bukan rukun iman, tapi syarat sah iman. Nah, masalahnya disiksa di kubur itu urusannya lawan Tuhan. Yang pastinya nya beriman gitu nah. Jangan ditimbai ke sungai gitu nah. Bila orang tuh kada penyembahyang misalnya, tapi KTP-nya Islam, ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kalau ini percaya, jangan ditimbai ke sungai. Artinya kita gawe juga sebagaimana biasa orang-orang Islam kita perlakukan juga sebagaimana orang Islam, karena ini beriman di sisi Allah, beriman di sisi manusia, walaupun ia kada sembahyang, imannya kada sempurna, cuma ada imannya gitu nah. Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, artinya percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad nih, dan ada pada lidahnya ikrar dengan 2 kalimat syahadat, lidahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan tiada ia mengerjakan amal soleh, tahu-taunya kada sembahyang. Ada sembahyang misalnya, maka orang itu mukmin juga. Mukmin itu beriman naik orangnya, beriman naik orangnya. Kada sembahyang misalnya, beriman naik. Nah, tetapi tiada sempurna imannya, tapi imannya tipis karenanya meninggalkan sholat, karenanya kada beramal soleh, meninggalkan kewajiban. Iman naik, cuman tipis imannya, kada sempurna. Lagi durhaka, durhaka tuh maksiat lawan Tuhan. Durhaka sebab meninggalkan amal soleh. Ini berdosa karena meninggalkan amal soleh. Contohnya meninggalkan sembahyang. Nah, meninggalkan nuntut ilmu misalnya. Nah, dan jika dikerjakannya amal soleh, seandainya nih orangnya nih membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, lidahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini beramal saleh. Jika dikerjakannya amal saleh, artinya penyembahyang, puasa, berzakat, ya naik haji misalnya bagi yang sanggup, maka jadi sempurnalah imannya, sempurna imannya. Nah, kita hendaklah kayak itu, kita beriman. Rukun iman yang ke-6 itu kita percaya, kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, beramal saleh kita, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, supaya iman kita sempurna. Supaya kita kada singgah di neraka, gitu nah. Supaya kita langsung masuk surga, gitu nah. Nah, tetapi jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, menggawi gawian yang menyebabkan inya nih kafir, seperti sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya itu nomor 1 di bawah, kemauannya sendiri, bukan paksaan orang. Lain kayak nang Ammar bin Yasir itu deh, jadi paksa orang lah. Ammar bin Yasir itu dipaksa orang, dia disiksa orang, dipukuli orang kafir nih. Yuk, ikam tinggalkan agama Muhammad. Paksa inya mengucapkan nang menyebabnya kafir, itu kan dipaksa. Itu aja Rasulullah kan, hati ikam kayak apa? Hati ulun tetap beriman, wahai Rasulullah. Nah, ikam dimaafkan, ada apa-apa. Ini apa, dengan ikhtiarnya, dengan kehendaknya seorang, bukan dipaksa. Nah, atau membuangkan mushaf Quran nih, dibuangnya
kepada segala tempat yang cemar-cemar. Cemar-cemar nomor 2 di bawah, kotor atau tempat sampah yang cemar, yang kotor, atau ke tempat najis. Quran misalnya saya sih timbanya ke tempat kotor, itu kan gawian yang menyebabkan orang itu bisa murtad karena menghinakan Quran dengan ikhtiarnya pulang. Dengan ikhtiarnya itu kemauannya sendiri, bukan dipaksa orang. Atau mengata kalimat kafir. Kena banyak kayak gini kalimat-kalimat menyebabkan orang itu kafir. Atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan yang lagi akan datang kenyataannya nomor 3 di bawah, keterangannya atau penjelasannya. Kena-kena disebutkan kena situ sebab-sebab orang murtad, maka orang itu jadi kafir. Nah, kafir orangnya misalnya percaya ayatnya dengan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi dan rasul, percaya dengan kitab-kitab, percaya dengan malaikat, percaya hari kiamat, percaya takdir Tuhan, kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembahyang ayatnya, tapi hari apa kan misalnya, hari Minggu kan misalnya masuk ke gereja misalnya, 4 sujud, bukan menyembah, sujud bagi patung Yesus misalnya, sujudnya itu sujud kayak sembahyang tuh bang, dengan kehendaknya. Nah, itu murtad tam, artinya rusak imannya itu rusak. Nya sujud ingin ajar ibaratnya walaupun dengan bergaya-gaya, namun sujud kepada selain Allah bisa murtad. Bisa murtad. Oleh karena itu kita kada boleh sujud lawan kawan. Itu sujud nang kayak sembahyang tuh nang mandak nang dahi di tanah amunnya kita menghormati orang betunduk nang kaya rukuk, itu masih tergantung niat ya. Kalau niatnya itu membesarkan seperti kita membesarkan Allah, kafir. Kita ada adat di suatu negara kayak orang Jepang tuh bila menghormati orang yang kayak rukuk tuh nah itu masih tergantung niat. Amun niatnya itu menghormati biasa aja, kada kafir. Tapi kalau menghormati seperti menghormati Allah misalnya, itu bisa kafir. Tapi kalau sujud nijar, biar misalnya kada ada niat nang hendak menghormati, tapi kalau sujud bisa menjadi kafir. Karena sujud ini merendah benar bang. Jadi sujud kita hanya kepada Allah Ta'ala aja, jangan sujud kepada selain Allah. Adapun kita waktu kawin mengkawin, jangan kata-katanya tuh sujud lawan kuitan ya, maksud itu bersalaman bersalaman sungkeman ya, di foto biasanya pengantin mengkawin tuh kata-katanya jangan sujud, sungkeman aja atau bersalaman aja lawan kuitan. Nah itu kan bersalaman aja juga kadang kita sujud kayak sembahyang ada, cuman orang kampung nyambet sujud lawan kuitan aja. Nah itu kira-kira sungkeman atau bersalaman lawan kuitan. Atau misalnya orangnya Islam ya, kalau percaya dengan rukun iman, sumpah nyumbahyangnya, tapi hanya membuang mushaf ke tempat sampah. Nah itu biasanya kafir tuh, rusak imannya tuh, murtad tuh. Dengan ikhtiarnya, dengan kehendaknya seorang. Jadi kayak apa tagawi murtad tuh hendak bubulik tuh baca pulang 2 kalimat syahadat bahasa Islam. Nah makanya kan kita nih menuntut ilmu supaya kita berilmu, supaya nang larang-larang Tuhan kita tahu, nyaman kita menghindari. Di antaranya larangan larangan sujud kepada selain Allah. Itu bisa menjawab kafir, atau membuang mushaf, atau mengata sesuatu yang menyebabkan kafir. Nah, terus, dan jika ditakdirkan
ada baginya ikrar dan tasdik dan amal salih sekalipun, walaupun inya ini tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika itu artinya walaupun inya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun hatinya ini percaya dengan rukun iman yang 6, walaupun inya ini beramal saleh penyembahyang, tapi sujud tadi kepada selain Allah, inya murtad, inya kafir. Nah, namun kafir ini kan boleh kita nyembahyangkan jenazahnya biarnya mati. Nah, sembelihannya bangkai, tidak boleh kita makan, inya jadi imam, harusnya kita ngikut. Nah, dari karena bahwasanya agama syari itu agamalah artinya. Dari karena bahwasanya syari itu agama lah maknanya, menjadikan ia akan pekerjaan yang tersebut itu alamatu takdzibin, artinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia. Jadi walaupun ia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun percaya tadi dengan rukun iman, walaupun penyembahyang, tapi agama memponis inya nang sujud kepada berhala tadi atau membuang mushaf ke tempat sampah tadi, itu tanda inya mendustakan Nabi. Pada tiap-tiap barang yang datang ia Nabi dengan dia, itu sama mendustakan ajaran Nabi. Bila sujud kepada berhala itu sama mendustakan ajaran Nabi apabila menghinakan mushaf Al-Quran itu. Maka oleh karena itu maka jadi ia kafir daripada agama. Maka jadi batallah pada syarak, pada agama ikrarnya. Jadi 2 kalimat syahadatnya itu batal, hangus bahasa katanya. Dan tasdiknya inya nang percaya kepada rukun iman itu batal pada taat gara-gara inya sujud bagi berhala, artinya imannya rusak. Nah, dan amalnya misalnya 50 tahun sudah sembahyang karena pernah tertinggal, habis beratan itu hangus. Jadi ada gunanya umrah setiap tahun misalnya, habis yo pahalanya ada lagi. Ini gara-gara menggawi sesuatu pekerjaan yang menjawabkannya murtad dengan alamat yang tersebut itu, dengan tanda alamat atau tanda yang tersebut itu. Tanda-tandanya ya tadi membuang mushaf tadi contohnya, atau sujud kepada berhala tadi. Walaupun sekali aja misalnya sujud kepada berhala, habis nang selama nang 50 tahun umurnya beribadah itu, pada ada gunanya lagi. Tetapi jika diketahui bahwa sujudnya itu tiada karena membesarkan dia dan tiada karena mengiktikadkan uluhiyah itu satu di bawah ketuhanan, padahal adalah hatinya tetap dengan tasdik, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kafir pada batin, hanya dihukumkan atasnya dengan kafir pada zahir jua. Misalnya orang nih sujud misalnya kepada selain Allah, contohnya nih, tapi inya kadang membesarkan, kadang niat menyembah misalnya, kadang mengiktikadkan itu Tuhan, inya di sisi Allah Ta'ala kada kafir bang, tapi di kita sebagai manusia ini menghukumkan inya kafir karena kita memandang zahirnya. Hanya dihukumkan atasnya dengan kafir pada zahirnya juga. Urusannya inya tuh tergantung niatnya itu, kadama nuhanakan nang disembahnya itu urusannya lawan Tuhan. Karena kita kan melihat nang zahirnya aja, maka kita menghukumkan nang zahirnya aja bahwa orang ini kafir bang nih sujud kepada pohon. Walaupun misalnya inya niatnya kadang menyembah pohon, niatnya misalnya kadang mengiktikadkan pohon itu Tuhan, tapi kan kita melihatnya sujud dengan sembahyang tuh kepada pohon, kita menghukumkannya kafir walaupun
di sisi Allah inya kada kafir. Kada kafir. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Namun kita melihat ada kawan sujud kepada pohon. Nah, ya kafir di sisi manusia lah. Di sisi manusia, walaupun misalnya kawan kita nih kada niat menyembah, itu urusannya lawan Tuhan. Kita menghukumkan yang zahirnya, bah kawan ini bila menyembelih ayam nih bangkai itu, boleh kita makan sembelihannya. Nah, karena gugur imannya lah di hadapan manusia. Nah, demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhajnya. Nakal itu menukil atau mengutip. Maksudnya beliau mengutip kitab tersebut daripada kitab Mawaqif dan syarahnya. Terus dan kata Mu'tazilah, ini Mu'tazilah inilah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jangan ikuti pendapat ini. Ini salah nih pendapat ini. Mu'tazilah itu kisahnya lah. Nah, ini perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah lawan Mu'tazilah nih. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut nih, itu mengutamakan Quran dan hadis di atas akal. Mengutamakan Quran dan hadis di atas akal. Adapun orang-orang Mu'tazilah ini lebih mengutamakan akal daripada Quran dan hadis. Amunnya kada sesuai dengan akal, Quran hadis itu ada dipakainya. Mun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengutamakan Quran hadis daripada akal. Nah, Mu'tazilah ini, golongan Mu'tazilah inilah itu diimami oleh Wasil bin Atha dulunya nih, bahari nih. Nah, Wasil bin Atha itu ya kisahnya bahari itu murid Imam Hasanul Basri. Imam Hasanul Basri itu kan imam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi murid Imam Hasanul Basri Wasil bin Atha itu. Nah, kemudian si Wasil bin Atha itu berbeda pendapat dengan gurunya. Pina melenceng daripada gurunya. Akhirnya si Wasil bin Atha itu maulah majlis sendiri. Makanya kan Mu'tazilah itu diambil dari kalimat i'tazala. I'tazala itu beruzlah, mengasingkan diri, kadang ngikuti perguruan lagi gitu nah. Karena berbeda pendapat dengan perguruan, maka dikatakanlah Mu'tazilah. Nah, jadi awal perbedaan pendapatnya dengan gurunya yaitu Imam Hasan Basri ialah ujar Imam Hasan Basri nih, ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, orang beriman itu bila mengerja dosa besar inya masih beriman. Itu kan itu yang dalam kepercayaan kita nih. Orang misalnya orang itu beriman lalu inya mengerja dosa besar. Contohnya mengerja dosa besar anggaplah meninggalkan sholat misalnya. Meninggalkan sholat itu jadi Imam Hasan Basri itu tetap beriman orang itu. Walaupun inya kada sembahyang tetap inya beriman. Nah, adapun Wasil bin Atha ini balainan pendapat. Ujar Wasil bin Atha, orang mukmin itu bila mengerja dosa besar, inya berada di antara iman dan tiada beriman. Hendak dipadahkan beriman kada jua, hendak dipadahkan kada beriman kada jua, awang-awang. Itu orang-orang Mu'tazilah. Nah, dari awal itu perbedaan dengan gurunya, lalu dia kadang mengikuti gurunya. Lalu ia mengolah kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu kayak itu. Bila orang beriman tuh, contoh mengerja dosa besar, itu kada dikatakan lagi beriman dan tidak dikatakan lagi kada beriman juga kayak awang-awang tuh. Kafir kada, beriman kada. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila orang beriman, bila mengerja dosa besar, tetapnya beriman. Masalahnya dosa besar itu
ya kena disiksa kena mungkar bertaubat, tapi kena karena inya beriman kalau ada dari neraka masuk karena pulang ke dalam surga. Nah, amunnya Mu'tazilah ini bila mengerja dosa besar jadinya di antara kafir dan beriman dikatakan beriman gak dijual, dikatakan kafir gak dijual, awang-awang gitu. Nah itu kelompok Mu'tazilah itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kata Mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu murakkab, artinya tersusun lah daripada 3 perkara. Jadinya nih orang 3 perkara itu, pertama ikrar dengan lidah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua jadinya tasdik dengan hati, artinya membenarkan yang datang dari Nabi, yang dirincikan dengan rukun iman yang 6 tuh. Hatinya percaya dengan rukun iman yang 6 tuh. Kemudian yang ketiganya amal saleh dengan anggotanya. Nah ya Allah 3 rukun iman nih. Mun kita kan 2 aja, amal saleh itu bukan rukun iman kan, itu syarat sempurna iman aja. Mun kita nih, amun buat Mu'tazilah amal saleh itu rukun iman. Artinya bila orang tuh kada amal saleh kada kawa dikatakan beriman. Contoh misalnya orangnya kada sembahyang, bisa dikatakan kada kawa dikatakan orang beriman. Ujar Mu'tazilah nih. Nah jadi bagi kelompok Mu'tazilah itu rukun iman itu 3, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tasdik dengan hati, mempercayai yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketiga harus beramal saleh. Bila kada beramal saleh, contoh bila kada sembahyang, kada kawa dikatakan orang itu beriman. Amal saleh dengan anggota, contohnya sembahyang. Dan kata mereka itu bubuhan Mu'tazilah adalah barang siapa ada baginya ikrar, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat nih, dan tasdik membenarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad nih, dan tiada ia mengerjakan amal soleh, contohnya ada sembahyang, maka orang itu tiada mukmin, ada beriman orang itu. Namun kita kan mengatakan orang itu pasti beriman walaupun ada sembahyang. Nah, karena ketiadaan amal saleh, kan amal saleh tadi termasuk rukun iman. Lalu kada beramal saleh, lalu kada cukup bayar rukun iman, maka kada kau dikatakan orang ini orang beriman. Ujar Mu'tazilah nih. Dan tiada jadi kafir, tapi kada juga kafir. Nah, memiliki antara itu karena ada baginya ikrar dan tasdik. Kada kawajoy dikatakan kafir jar Mu'tazilah karena inya ada 2 rukun masih. Rukun pertama dan rukun kedua yaitu ikrar dengan lidah dan tasdik dengan hati. Mudi kayak antara iman dan kafir itu nah. Nah ini jangan diikuti, inilah ini pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, demikianlah i'tikad Mu'tazilah. Nah kayak itu, Pang. I'tikad nih keyakinan orang-orang Mu'tazilah nih. Rukun iman tuh ada 3 aja, nambah tambah. Itu beramal saleh. Amun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kan amal saleh itu syarat sempurna iman aja, bukan rukun iman. Nah, diisbatkan itu ditetapkan. Maksudnya orang Mu'tazilah menetapkan. Oleh mereka itu Mu'tazilah wasithah. Wasithah itu artinya perantaraan. Maksudnya ada perantara di antara iman dan kafir. Artinya antara orangnya kafir kada, beriman kada. Amun kada beramal saleh, kada kau dikatakan beriman, kada kau dikatakan kafir. Nah, itu nah. Antara iman dan kafir. Ini antara. Nah, maka kaul ini batil, kaul ini salah, sesat, jangan diikuti. Janganlah diperpegangi akan dia, jangan kita mengikuti, jangan kita mengompati kaul Mu'tazilah ini. Soal ini pertanyaan, ujar Datuk Kelampaian nih. Jika dikata orang, ada misalnya orang berpandar bahwasanya iman pada mazhab jumhur itu nomor 3 di bawah, artinya kebanyakan atau mayoritas fuqaha ulama fikih dan muhaddisin itu di bawah nomor 4, artinya ulama ahli hadis,
dan mutakallimin nomor 5 di bawah, artinya ulama ahli kalam, ahli ilmu kalam, yaitu ulama tauhid, yaitu perhimpunan yang 3 perkara yang tersebut itu. Nah, yaitu apa? Pertama, ikrar dengan lidah, mengucapkan 2 kalimat syahadat nih. Tasdik dengan hati, mempercayai yang dibawa oleh Nabi. Kemudian apa namanya? Yang ketiga, amal yang saleh dengan anggota. Maka apa jua perbedaan antara mazhab mereka itu ulama fikih, ulama hadis, ulama tauhid deh, dengan mazhab Mu'tazilah, kan mau dikaya mirip loh kan kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, kita mempercayai rukun iman yang 6, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita beramal saleh, ya lah. 3 nih yang kita gawe nih. Mu'tazilah itu juga lah, inya percaya juga dengan rukun iman yang 6, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian beramal saleh juga. Apa perbedaan kita lawan Mu'tazilah? Kok pina mirip-mirip sama juga pada 3? Nah, jawab Ujadatul Kalampayan, bahwasanya amal saleh pada mazhab mereka itu telah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya tulis situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tak Mu'tazilah tiada ia daripada rukun iman, hanya ia jadi syarat sempurna iman juga. Nah, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal saleh itu bukan rukun iman, tapi syarat sempurna iman gitu nak. Mungkin kita hendak iman kita sempurna, beramal saleh banyaki, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ya kelak. Nah, yaitu di luar hakikat iman, artinya bukan rukun iman. Amal saleh itu. Nah, dan amal saleh pada mazhab Mu'tazilah itu daripada rukun iman. Nah, sedangkan amal saleh menurut mazhab Mu'tazilah itu termasuk rukun iman. Artinya amun kada beramal saleh, kada kau dikatakan beriman. Nah, yaitu masuk ia di dalam hakikat iman. Menurut Mu'tazilah, amal saleh itu masuk ia di dalam hakikat iman. Nah, sedikit aja tuh bedanya. Yang sama-sama 3 yang digawe. Ahlus Sunnah 3 juga, yaitu tasdik dengan hati, kemudian ikrar dengan lidah, beramal saleh. Mu'tazilah 3 juga, sama juga. Mana perbedaannya? Nah, perbedaannya amal saleh itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu syarat sempurna iman dia, bukan rukun iman. Artinya seandainya kada beramal saleh, beriman masih, ya paling tipis imannya. Nah, adapun orang Mu'tazilah ini bila kada beramal saleh ini, inya kada kau dikatakan beriman jadinya. Karena amal saleh termasuk rukun iman. Nah, situ ya selisihnya. Bedanya tuh. Mun 3 sama pada 3. Aninya gawiannya nih. Nah, sedikit lagi lah. Soal pertanyaan, jika ingat situ kan. Ini sambung pulangin penjelasannya ke 11 itu. Nah, wallahu alam bisawab. Mudahan kau dipaham lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wa ahyina yawmal qiyamah bi zumrati ahli al iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum